Kabar Waalaikumsalam semuanya, warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh, Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz. Ustaz sehat, Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat. Baik, kita mulai ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatul iman rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatul iman, a'azzanallahu jami'an wa rahimanallahu jami'an. Setiap kita yang telah membuat MOU, ya, Memorandum of Understanding dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dengan demikian kita telah menyatakan diri kita adalah muslim, adalah mukmin. Karena itulah awal keimanan dan itu awal keislaman. Dengan syarat ketika kita mengucapkannya tidak ada keraguan sedikit pun pada ucapan dan keyakinan kita. Lihat surat 49 ayat 15. Surat 49 Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin itu, orang beriman itu
adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tidak ada keraguan sedikit pun dalam keimanannya itu. Kemudian bila datang momentum, waktu untuk berjihad, baik itu dengan hartanya atau dengan jiwanya di jalan Allah. Ingat, berjihad tidak semua keadaan, tidak semua waktu, tidak semua tempat, dan tidak semua orang mampu melakukannya. Maka bila orang tidak mampu melakukannya, atau memang bukan waktunya berjihad di jalan Allah dengan berperang misalnya, maka tidak akan menggugurkan keimanannya. Tetapi keimanan itu menjadi gugur apabila ada keraguan terhadap keuluhian Allah tabaraka wa ta'ala, tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, tentang ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala, dan eksistensi kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dengan imannya. Mereka adalah orang-orang beriman. Ini adalah pintu gerbang, dan bila kita telah membuat MOU dengan dua kalimat syahadat tadi atau syahadatain tadi, memberikan kesaksian dan persaksian tentang keesaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita katakan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah sajalah ilah yang hak. Adapun ilah-ilah, sesembahan-sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang ilegal, sesembahan yang sangat tidak layak untuk disembah. Lihat surat 22 Al-Hajj ayat 62 atau surat 31 Luqman ayat yang ke-32. Ya, Allah katakan bahwa dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Demikianlah kebesaran itu, kebesaran Allah, kebesaran ya Allah, karena Allah adalah hak, ilah yang hak, ilah yang sebenar-benarnya. Dia sang pencipta hakiki. Dia adalah merupakan ma'bud, ya, objek penyembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan apa saja yang diseru selain Allah. Apakah manusia, apakah malaikat yang diseru, apakah para nabi yang diseru, apakah berhala-berhala yang diseru, kata Allah wal batil. Mereka itu adalah sesembahan-sesembahan yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Yang kedua, karena Allah adalah yang berhak diibadahi. Itu makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itulah makna sebenarnya la ilaha illallah. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini bohong. Karena pada kenyataannya ada Tuhan selain Allah. Maka makna benar menurut para ulama ahlus sunnah, ya la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sehingga kalau pada kenyataannya ada Tuhan yang disembah selain Allah, itu realitas. Tapi itu bukan Tuhan yang berhak diibadahi. Dia Tuhan yang batil. Dia Tuhan yang ilegal. Dia Tuhan palsu. Tuhan yang tidak pantas. Dan ini menunjukkan kebodohannya. Maka orang-orang kafir ketika diseru oleh para nabi untuk menyembah Allah saja, mereka menolaknya. Dan apa Anda tahu apa yang terjadi? Bisa Anda lihat di Quran surat 67 Al-Mulk ayat 10 dan 11. Tapi bisa lihat dari ayat 6, tapi lihat saja di ayat yang ke-10. Kata Allah di ayat 6, ya,
walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Orang-orang kafir kepada Allah, mereka akan dilempar ke dalam neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Ya, apa kata Allah, saya ulangi, walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Perhatikan ayat ini. Setiap orang kafir dilemparkan ke dalam neraka. Para malaikat penjaga neraka bertanya, belum sampaikah kepadamu seorang pemberi peringatan? Itu Rasul. Lihat ayat yang ke-9. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Jawab mereka, sungguh benar telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Fakadzabna, tetapi kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami katakan kepadanya, ma nazzalallahu min syai'. Allah sekali-kali tidak menurunkan apapun yang kamu sampaikan kepada kami. Seruan yang kamu serukan kepada kami tidak pernah diwahyukan Allah tabaraka wa ta'ala. In antum illa fi dhalalim mubin. Ya. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Kemudian apa kata mereka dari 10? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan apa kata mereka? Sekiranya dahulu sewaktu dunia kami mau mendengarkan dan mau menggunakan akal kami, au naqilu, menggunakan akal kami, ma kunna fi ashabis sa'ir. Yang kedua, ketika kita menyatakan diri bahwa kita adalah makluh, ya, kita adalah ma'bud yang mengibadahi Allah tabaraka wa ta'ala, maka dengan sendirinya kita akan mau dan patuh kepada aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ya menyatakan bahwa dia tidak menciptakan kita kecuali menguji kita. Dan Allah tidak menguji kita kecuali memberi petunjuk hidup kepada kita. Dan petunjuk hidup, aturan-aturan hidup. Lihat surat 76. Surat 76, surat Al-Insan, ayat 2 dan 3. Surat 76, surat Al-Insan, ayat 2 dan 3. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin nabtalih. Sungguh kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Nutfah ibunya dan nutfah ayahnya. Kata Allah nabtalih. Ya, yang kami hendak mengujinya. Artinya tujuan kami ciptakan dia untuk mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira. Makanya kami jadikan bagi manusia itu pendengaran dan penglihatan. Untuk apa? Untuk menerima seruan para pemberi seruan tadi, para nabi dan rasul. Ya, maka orang kafir bilang lau kunna nasma'u au naqilu. Seandainya kami mau mendengarkan, padahal Allah telah menciptakan pendengaran mereka. Allah telah memberi akal mereka, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk mendengarkan penjelasan peringatan para pemberi peringatan yang Allah turunkan di bumi ini. Allah utus di bumi ini untuk memberi petunjuk kepada manusia. Ya, yaitu apa? Inna hadainahu sabila. Sungguh kami telah menunjukkan kepada manusia jalan. Ya, di ayat ini Allah tidak menjelaskan petunjuk jalan apa. Allah bilang manusia tidak dibiarkan Allah begitu saja. Tapi mereka diberi petunjuk hidup, yaitu agama. Agama itu memberikan kita dua petunjuk. Petunjuk kepada kebenaran, petunjuk kepada kebatilan. Petunjuk menunjukkan kepada kita sesuatu yang mengantarkan kepada kemuliaan. Dan menunjukkan kepada kehinaan sehingga kita menjauhinya. Petunjuk kepada surga dan petunjuk menjauhi neraka. Lihat surat 90. Surat Al-Balad ayat yang ke-10. Ya, wa hadainahu najdain. Setelah Allah menjelaskan menciptakan manusia dengan anatomik yang sempurna.
Di antaranya dia memiliki dua bibir yang dengannya dia berbicara. Lalu kata Allah, wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Ya, maksudnya jalan takwa dan jalan fujur. Ayat ini bisa Anda lihat penjelasannya di surat 91. Surat Asy-Syams. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, Allah katakan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepadanya jalan kejelekan, fujur, kejahatan, dan jalan ketakwaan. Allah telah menunjukkan kepada kita melalui kitabnya, melalui rasulnya, mana jalan menuju kepada kehancuran, fujur, kejahatan, dan mana jalan menuju kepada kemuliaan takwa. Semuanya secara gamblang dan jelas telah diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui dua jalan. Pertama Al-Quran dan kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat surat 42, surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Surat 42 ayat yang ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini atas perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Padahal engkau Muhammad sebelum ini tidak mengetahui, tidak mengerti, tidak faham apa itu kitab dan apa itu iman. Lalu kami wahyukan ini sebagai apa? Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran ini cahaya, petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar memberi pembimbingan, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Inilah yang dimaksud Allah. Wahadainahus sabil. Kami beri mereka petunjuk. Ya, dan kami memberikan dua petunjuk. Petunjuk itu adalah dengan diturunnya kitab. Dan kitab terakhir adalah Al-Quran. Dan diturunkannya para nabi dan rasul. Nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang dibawa oleh para nabi, semuanya satu agama namanya Islam. Aturan hidup itu bernama Islam. Allah katakan di Quran, semua para nabi diutus Allah dengan membawa sebuah agama bernama Islam. Aturan hidup itu bernama Islam. The way of life itu bernama Islam. Oleh karena itu, agama di dunia ini hanya dua saja. Agama Allah dan bukan agama Allah. Agama Allah Islam. Dan agama selain Islam bukan agama Allah. Agama ilegal. Lihat surat 3 Ali Imran ayat 83. Ayat ini menjelaskan agama di dunia ada dua. Bukan banyak. Agama dunia ada dua saja. Dalam pandangan Allah agama hanya dua saja. Agama Allah dan bukan agama Allah. Coba lihat pertanyaan Allah di ayat ini. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Ya kata Allah, maka mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Berarti di sini ada agama selain Allah dan agama Allah. Makna tersebut ini, mengapa mereka mencari agama selain agamaku? Ya, afa ghaira dinillah yabghun. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Dan agama Allah adalah Islam. Surat yang sama, ayat yang ke-19. Gak usah dibuka. Surat yang sama Ali Imran ini. Surat 3 ini, ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam.
Agama yang Allah tetapkan untuk umat manusia adalah Islam. Dan Islam inilah agama yang Allah pilih untuk seluruh manusia dan di bawah para nabi. Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 132. Perkataan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada kedua putranya dan cucunya Yakub alaihimussalatu wassalam. Ya, 132. Ya, surah 2 Al-Baqarah 132, bukan 113. Ya, 132. Ya, 131-nya perhatikan. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim alaihissalam itu Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Ibrahim, aslim, Islamlah kamu. Qal, Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Saya telah menyatakan keislamanku kepada Rabb semesta alam, Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim menerima Islam dan tunduk dalam Islam sebagai sebuah syariat ilahiyah. Maka Ibrahim sebagai nabi yang terkenal. Dan dia adalah bapaknya mayoritas para nabi. Ya, dan dia memiliki dua orang putra dan seorang cucu. Maka dia berkata di ayat 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Dan Ibrahim mewasiatkannya, yaitu Islam yang dia anut tadi. Ya, bibanihi. Ya, wa wassa biha Ibrahimu banihi, ya, kepada anak-anaknya, wa Yaqub dan cucunya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian din. Din yang dia pilih di sisinya tadi, Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dan jangan kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Muslim adalah gelar bagi setiap orang yang menganut Islam. Islam agamanya, adapun Muslim adalah identitasnya. Maka selain Islam, itu bukan agama Allah. Agama yang tertolak. Agama yang sama sekali tidak Allah anggap sebagai agama. Karena dia bukan datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Amalan-amalan penganutnya dinyatakan ilegal, inkonstitusional, dan tertolak di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Surat 3 Ali Imran ayat 85. Surat 3 Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini jawaban atas pertanyaan Allah tabarak di ayat 83 tadi. Ketika Allah bertanya mengapa mereka mencari agama selain agama Allah dan agama Allah Islam, maka ini vonis Allah tabaraka wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mengambil selain Islam dinan sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali Allah tidak menerima darinya agama itu. Ya, amal-amal apa saja dikerjakan batil, ilegal, inkonstitusional, tidak dianggap sebagai amal salih. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia adalah orang yang rugi. Rugi karena nanti kelak amalnya sia-sia saja. Ya, di surat 25 Furqan ayat 22 dan 23, amalnya kata Allah haba'an mansura. Allah jadikan amal-amal mereka itu debu yang berterbangan. Dihisab tapi tidak ditimbang. Dihisab tapi tidak diberi balasan amal-amal mereka. Ini kerugian yang mereka alami pada hari kiamat. Bagi mereka yang tidak menerima Islam sebagai agamanya dan menjadikannya sebagai tuntunan hidup. Persoalannya adalah, alhamdulillah, kita telah menerima Islam. Kita telah menjadi orang beriman dengan pilihan kita. Ketika Allah menurunkan kebenaran dari Allah dari sisinya, melalui kitabnya dan para rasulnya, kita beriman. Kita memilih iman daripada kafir.
Maka kewajiban kita apa? Menjalankan seluruh syariat Islam itu secara konsekuen. Tidak ada ruang pilihan. Ini boleh dan ini tidak boleh. Itu tidak ada ruang pilihan. Allah katakan di Quran, konsekuensi dari kita beriman kepada Allah. Maka hendaklah menjalankan seluruh syariat ini tanpa kecualinya. Surat 2 Al-Baqarah ayat 208. Surat 2 Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totali, secara menyeluruh. Maka lihat mana saja syariat Islam. Apakah yang kita dapati dari Quran atau petunjuk itu dari Nabi, ketahuilah itu jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus. Dan wajib kita jalani dan tempuh jalan itu. Saya ulangi, Islam itu jalan yang lurus. Seluruh ajaran-ajarannya itu petunjuk kepada jalan yang lurus. Islam itu jalan yang lurus. Anda bisa lihat, ya, Islam itu jalan yang lurus. Tidak usah buka. Cukup catat aja. Surat 6 Al-An'am ayat 125, 126, 153, 161. Semuanya surat Al-An'am. Bahwa Islam itu jalan yang lurus. Surat 6 Al-An'am 125, 126, 153, dan 161. Maka apa saja ya yang diterangkan Quran, yang diterangkan sunnah, semuanya merupakan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kalau Anda benar-benar menjadi orang Islam, berarti Anda berada di jalan yang lurus. Hendaklah Anda perhatikan akidahnya jin-jin mukmin. Jin-jin mukmin. Di surat 72, surat jin. Ayat yang ke-14. Surat 72, surat jin. Ayat yang ke-14. Apa akidah jin-jin mukmin? Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Dan di antara kami para jin, ada yang muslim dan ada yang menyimpang. Coba lihat lebih jujur perkataan jin dari para kiai kita di sini. Para kiai mengatakan tidak boleh bilang kafir kepada orang di luar Islam karena itu kasar. Ini para kiai menuduh Allah dan Rasulnya bersikap kasar. Ini adalah penghinaan, pelecehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melaknat mereka dan lisan-lisan mereka. Sementara para jin mengatakan al-muqsitun, menyimpang. Orang Islam menyimpang kata mereka. Kemudian perhatikan perkataan jin, faman aslama faulaika taharraw rasada. Barang siapa yang Islam, barang siapa membeli Islam sebagai agamanya, faulaika taharraw rasada. Maka mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus. Mereka itu di atas petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin benar-benar berada di atas jalan yang lurus, yang mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mengantarkan kita kepada keridhaannya, maka seluruh ajaran itu kita patuhi, kita ikuti, kita tunduki, ya, hanya lihat saja. Kalau dia wajib, kita tidak boleh punya pilihan yang lain. Tetapi kalau dia sunnah, boleh melakukan, boleh tidak. Kalau dia haram, harus ditinggalkan, tidak bisa tidak. Kalau makruh, meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Ya kalau dia sunnah,
mengerjakannya lebih baik daripada meninggalkannya. Dan semuanya kita wajib melakukannya dengan penuh kesungguhan. Sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Termasuk adab-adab Islam. Tunjukkan keislaman kita. Jadi seorang dinyatakan Islam itu bila dia menjalankan semua syarat Islam dengan sempurna. Kesempurnaannya setiap orang berbeda-beda. Karena kata Allah di Quran, surat 64, ayat yang ke-16. Surat At-Taghabun. Surat 16 ayat 14. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Dan tiap-tiap kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Otomatis tingkat ketakwaan kita berbeda-beda. Tingkat kesempurnaan keislaman kita berbeda-beda. Sesuai dengan kemampuan itu. Dan di lain Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Selama kita mampu melakukan sebuah syariat, walaupun itu sunnah, tapi bersungguh-sungguhlah kita melakukannya. Karena ketahuilah, tidak ada sebuah syariat yang kita kerjakan, kecuali dengannya kita akan mendapatkan predikat takwa. Dengan takwa itu, akan menambah kemuliaan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ulangi, tidaklah satu kebaikan Islam yang kita kerjakan dengan kesungguhan, melainkan itu tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bersungguh-sungguh memuliakan, mengagungkan, menjalankan syariat Allah dengan baik, itu pertanda hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat 22, surat Al-Hajj, ayat yang ke-32. Surat 22, Al-Hajj, ayat 32. Dzalik. Demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa saja yang kita dapati pada Quran, ya, itu adalah syiar-syiar Allah. Apa saja yang kita dapati pada sunnah Nabi kita, syiar-syiar Allah. Kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Pengagungan dia terhadap syiar-syiar Allah, terhadap syariat-syariat Allah itu, karena sungguh dia bersumber dari hati yang bertakwa. Dan kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Dan takwa menunjukkan indikator kemuliaan. Semakin kita bertakwa, semakin tinggi kemuliaan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan sungkan jangan segan melakukan sebuah syariat, walaupun sunnah saja. Tapi kalau dia merupakan, ada dasarnya dari Quran, ada dasarnya dari sunnah, itu adalah min sya'airillah. Haji, syiar-syiar Allah. Salat berjamaah, syiar-syiar Allah. Adab-adab Islam, itu syiar-syiar Allah. Kata Allah, wa may yu'azzim. Siapa mengagungkannya. Pengagungannya dengan meyakini kebenarannya. Bahwa apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, sadaqallah, Allah maha benar. Rasul juga benar. Dia mengagungkannya dengan keyakinan bahwa apa yang Allah syariatkan adalah baik. Adalah baik. Itulah hati orang mukmin. Coba lihat apa yang diakui orang mukmin. Dia meyakini apa yang datang dari Allah itu baik. Tidak ada yang buruk. Itu pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Lihat surat 16 ayat yang ke-30. Wa qila lahum ma anzala rabbukum qalu khaira. Orang-orang bertakwa, orang-orang beriman itu, kalau dikatakan kepadanya, apa yang Rabb kalian turunkan? Qalu khaira. Semuanya kebaikan. Itulah pengagungan seorang mukmin terhadap syiar-syiar Allah dan Rasulnya. Mereka meyakini, ya, wa qila lilladzina taqaw ma anzala rabbukum qalu khaira. Ya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ya,
wala darul akhiratu khairul wala ni'ma darul muttaqin. Orang-orang bertakwa kalau ditanya, apa yang kamu dapati dari perintah Tuhanmu? Semuanya baik. Apa yang Allah turunkan, semuanya baik. Itulah pengagungan. Kemudian pengagungan yang ketiga, dia berusaha untuk mengamalkan kebaikan yang Allah ajarkan kepadanya. Sehingga terwujudlah harapannya. Ya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ini merupakan harapan tiap mukmin. Di surah 2 Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia berdoa kepada Tuhannya. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Dan karuniakan kepada kami kebaikan di akhirat. Dan ya Rabb kami, selamatkan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab neraka ya Allah. Maka tidak ada kebaikan dunia dengan syariat. Tidak ada keselamatan di akhirat. Dan tidak akan selamat dari azab neraka kecuali dengan Islam, dengan syariat. Dan syariat itu ada dua hukumnya. Wajib atau sunnah. Harus mengerjakannya. Atau boleh meninggalkannya. Ya, itulah syariat kita. Dengannya terpandulah hidup kita. Tertuntunlah hidup kita di dunia di atas kebaikan dan kelak di akhirat kita mendapatkan kebaikan. Tadi kata Allah di ayat sebelumnya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Ya, maka orang yang hidup atas kebaikan syariat Islam di dunia ini dia akan memperoleh kebaikan pula di akhirat. Sebagaimana doa ini. Ya, atina fid dunya hasanah. Karuniakan kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Dan karuniakan kepada kami kebaikan di akhirat ya Allah. Wa qina azabannar. Dan proteksilah kami. Lindungilah kami dari neraka. Dan tidak ada perlindungan kecuali ketakwaan. Tidak ada yang dapat melindungi kita dari azab neraka. Saya ulangi, kita tidak dapat melindungi diri kita dari azab neraka kecuali dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat surah 19. Lihat surah 19. Surat Maryam ayat 71 dan 72. Dalil bahwa dengan takwalah kita akan terselamatkan dari azab neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian ya melainkan dia akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan. Artinya kita akan masuk surga atau neraka startingnya dari atas neraka. Kemudian kata Allah di ayat 72, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jithiya." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, ini menunjukkan bahwa kita tidak akan bahagia di dunia. Tidak akan selamat di dunia. Tidak akan memperoleh kebaikan akhirat. Dan tidak akan terselamatkan dari neraka kecuali dengan ketakwaan kita. Siapa yang bertakwa, maka dialah sang pemenang hakiki pada hari kiamat. Siapa yang bertakwa, maka dia adalah sang pemenang sejati pada hari kiamat. Lihat surat 39. Surat Az-Zumar ayat 60-61. Tapi lihat surat ayat 61 saja. Yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Ya, dan Allah menolong, Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa bimafazatihim. Ya, karena kemenangan mereka. La yamassuhumus su'u walahum yahzanun. Ya, mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati pada hari itu. Inilah hujjah syariah untuk memenuhi jawaban
untuk memenuhi jawaban harapan kita di surah 2 Al-Baqarah ayat 201, tidak ada kebaikan dunia, tidak ada kebaikan akhirat, tidak ada keselamatan dari neraka dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita bertakwa kecuali dengan menaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syariat yang bersifat wajib maupun sunnah. Wajib mengerjakannya, wajib meninggalkannya. Tidak boleh ada pilihan di sana jika memang dipaksa untuk meninggalkan. Adapun sunnah, maka melakukannya insya Allah ada kebaikan padanya. Dengan amalan-amalan sunnah, Allah menghapus keburukan-keburukan di dosa-dosa kita. Dengan amalan sunnah, Allah menaikkan derajat-derajat kita. Di samping orang-orang berbuat kebaikan, melakukan kewajiban, tapi kurang ya amalan sunnahnya, sehingga amalan sunnah menambah derajatnya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal-hal yang kita anggap sepele. Contoh berpakaian. Pakaian itu perkara adat. Dan hukum asal dari adat al-aslu adatu ibahah. Hukum asal dari perkara adat itu boleh, halal. Ya, sampai datang dalil mengharamkannya. Sehingga Anda mau berpakaian bagaimanapun, silahkan. Itu hak Anda. Hukum asalnya boleh. Akan tetapi ketahuilah bahwa manakala syariat telah mengatur sesuatu, maka perkara adat itu dikembalikan kepada tuntunan syariat. Semoga Allah memuliakan orang-orang awak, orang-orang Minang. Semoga Allah meninggikan derajat mereka jika mereka konsisten dengan filosofi nenek moyang mereka. Adat basandi syarak, syarak basandi kitab Allah. Ada orang awak di Siko? Ada orang awak di Siko? Ada Ustaz. Semoga Allah memuliakan Anda orang awak. Semoga Allah memuliakan dunia akhirat jika Anda konsisten dengan filosofi ini. Adat basandi syarak, syarak basandi kitab Allah. Semoga Allah berhidayah kepada kita dan orang awak untuk memumikan Islam dengan filosofi ini. Ya, mencerahkan wajah Indonesia dengan filosofi ini. Adat basandi syarak, syarak basandi kitab Allah. Adat itu tidak boleh diterima dalam konsep orang awak. Ini filosofi orang awak. Bahwa adat itu kebiasaan. Tidak boleh diterima sampai dia bersesuaian dengan syarak, dengan syariat. Manakala adat bertentangan syariat, tertolak. Dan disebut syariat kata orang awak, apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Kitab Allah, Al-Quran. Dan kitab Allah tidak dapat kita fahami kecuali dengan penjelasan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpakaian termasuk perkara adat. Hukum asalnya boleh, bebas, diserahkan kepada akal. Akan tetapi manakala syariat telah mengaturnya, maka adat itu dikembalikan kepada tunduk kepada syariat. Jadi adat itu kata orang awak, dia tunduk kepada syariat. Orang awak dalam akidah yang sahihan, ini orang awak yang benar loh. Semoga Allah berkahi yang punya akidah ini. Orang awak yang benar dalam filosofi ini meyakini bahwa syariat itu sumber kebenaran datang dari Allah Maha Benar. Quran itu benar, Nabi itu benar, maka syariat itu pasti benar. Kebenarannya absolut. Maka sesuatu dinyatakan benar manakala bersesuaian dengan syariat. Maka adat tetap tertolak kalau tidak bersesuaian dengan syariat. Mudah-mudahan orang-orang awal Allah berhidayah untuk istiqamah, konsisten melaksanakan filosofi nenek moyang mereka yang sungguh Allah berkahi akal-akal mereka sebelumnya. Ini menunjukkan nenek moyang orang awal Allah berkahi dengan mencetuskan filosofi yang sungguh syar'i luar biasa. Semoga Allah memasukkan mereka dalam jannah disebabkan logika mereka yang cerdas ini. Adat basandi syarak, syarak basandi kitab Allah. Adat itu bersesuaian dengan syariat.
alat timbangnya syariat, alat timbangnya agama. Jika agama mengakomodirnya, maka dia boleh dilaksanakan. Jika syariat menolaknya, maka harus tertolaklah adat itu. Karena syariat sumbernya dari Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, keduanya adalah benar. Tidak ada yang salah. Apa kata Allah di Quran? Ya, di surat yang ke-6 ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurna ya kalimat-kalimat Allah Al-Qur'an ini. Ya, yang padanya terdapat kebenaran ya dan keadilan. Itulah kenapa akidah orang awam sebelumnya, Imam Bonjol dan teman-temannya menggagas filosofi ini karena mereka meyakini kitab Allah Al-Quran dan penjelasan sunnah adalah sumber kebenaran. Jujur, tidak ada kedustaan padanya. Adil, tidak ada kezaliman padanya. Kadang-kadang adat kita mendatangkan kezaliman. Seperti adat para priai. Menganggap orang priai itu kelas rendahan. Ini kan tidak adil. Allah memuliakan anak Adam. Tetapi mengapa mereka meremehkan anak Adam? Ini pelecehan pada penciptaan Allah. Sementara Quran, Allah katakan sidqa wa adla. Mengandung kebenaran dan memenuhi asas keadilan. Itulah kesadaran religius yang orang-orang awak, nenek moyang orang awak. Adat basandi syarak, syarak basandi kitab Allah. Adat itu mestinya ditimbang dengan syariat. Jika syariat mengakomodirnya, apabila adat tidak bertentangan syariat, maka adat itu menjadi sumber hukum dalam masyarakat itu. Jika adat tidak bersesuaian dengan syariat, maka dia tidak boleh diterima. Karena tidak boleh kita mencari hukum selain hukum yang Allah turunkan. Lihat tadi surat 6 ayat 114 tadi. Tidak usah dibuka, cukup dilihat saja surat 6 ayat 114 tadi. Mengapa mereka mencari hukum selain Allah setelah Allah menerangkan segala sesuatunya kepada mereka? Ya, jadi saya ulangi, berpakaian itu hukum adat, kebiasaan. Jelas? Dan diserahkan kepada akal untuk memenuhi kebutuhan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu akan keterbatasan akal manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Maka Allah pun mengaturnya ya melalui Qur'annya, melalui sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya Allah mengisyaratkan kepada kita perkara pakaian. Di Quran surat 7 Al-A'raf ayat 26 dan 27. Ya Bani Adam, qad anzalna ilaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak Adam, sungguh kami telah menjadikan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Maka salah satu fungsi pakaian adalah aurat. Aurat sesuatu yang mesti ditutup. Dan Allah menjadikan pakaian itu untuk menutupi aurat. Makanya Islam mengajarkan laki-laki dan perempuan bagaimana cara berpakaian yang syar'i. Karena tujuannya adalah ya yuwari sawatikum. Ya, untuk menutupi aurat kalian. Selain sebagai untuk perhiasan. Makanya bapak-bapak bajunya excellent. Ibu-ibu bajunya bagus. Dan saya juga demikian. Karena pada dasarnya baju adalah sebagai perhiasan. Alangkah tidak lucunya Ustadz berceramah bajunya kumal. Bajunya lecek. Itu sangat tidak ideal sekali. Itu Ustadz Sontoloyo namanya. Maka saya suka ditanya, Ustadz, kenapa bajunya kok nampak mewah-mewah begitu? Karena kata Allah, salah satu fungsi pakaian adalah untuk hiasan. Saya ingin menghiasi diri saya biar terlihat indah di mata orang dengan tidak bermaksud kesombongan. Ya, oleh karena itu saya mendesain baju saya sendiri bagus-bagus, bahannya juga bagus-bagus. Karena saya ingin terlihat indah
sebagaimana Allah firmankan fungsi pakaian itu. Ya. Jadi itulah pakaian, hukum adat. Tetapi Allah mengisyaratkan kepada kita. Maka di ayat yang ketiga, ayat yang ke-27, Allah ingatkan kita agar jangan kita terfitnah oleh syaitan dalam perkara pakaian-pakaian kita. Di mana ya yanzi'u anhuma libasuhuma yurima sawatihima. Di mana Allah ingatkan Adam dan Hawa telah melakukan kemaksiatan. Lalu terbukalah aurat keduanya. Terlepas pakaian keduanya. Ini aib yang Allah ceritakan tentang Adam dan Hawa. Terbukanya pakaian mereka menampakkan aurat keduanya, ini bukan pujian. Ini adalah aib. Ini cacat. Ini celaan. Sesuatu yang buruk. Maka Allah ingatkan kita anak Adam agar jangan sampai mempermalukan diri kita sebagaimana Adam dan Hawa mempermalukan diri keduanya, yaitu mengikuti syaitan yang menyebabkan terbukanya pakaian mereka. Penyebutan terbukanya aurat mereka di sini merupakan aib, cacat, celaan, sesuatu yang buruk. Maka Allah ingatkan kita agar tidak sampai melakukan hal yang mengandung aib yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita, Adam dan Hawa. Inilah dijadikan para ulama asal kaidah dalam adab-adab berpakaian. Jelas? Oleh karena itu perhatikan bahan apapun yang Anda kenakan. Yakinkan diri Anda bahwa zat pakaian itu ya bahannya bukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Seperti baju yang terbuat dari serat atau serat serat babi. Kita tahu bahwa pakaian-pakaian itu terbuat dari kulit binatang. Al-Quran surat 16 ya ayat asal lupa ayatnya bahwa terbuat dari bulu-bulu binatang. Tetapi ketahuilah jika terbuat dari bulu binatang yang haram maka tetap haram. Misalnya dari bulu babi atau dari kulit babi, maka jelas ini baju yang haram, tidak boleh kita kenakan. Ya, karena kita tidak dihalalkan menggunakan sesuatu yang haram ya untuk dimakan atau digunakan. Baik. Ya. Kemudian perhatikan ya. Asas yang kedua, tidak berlebih-lebihan. Jadi kaidah pertama dalam berpakaian, yakinkan diri kita pakaian itu tidak mengandung ya bahan pakaian tidak mengandung unsur yang haram. Yang kedua, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. Karena Allah katakan di Quran surat 3 ayat 31, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ayat makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang berlebih-lebihan. Ayat ini walaupun konteksnya berbicara tentang makan dan minum. Tetapi akhir ayat innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Apa saja. Perkara apa saja. Ketika terkandung padanya unsur israf, berlebih-lebihan, melampaui batas, maka ini tidak disukai Allah. Sesuatu yang tidak disukai Allah, maka dia haram hukumnya. Karena Allah tidak membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, melainkan sesuatu buruk di sisinya. Dan juga akan berdampak buruk pada hambanya. Maka Allah katakan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang melampaui batas. Orang-orang yang berlebih-lebihan, israf. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Imam ya An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i membawakan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ya.
Saya ulangi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kulu washrabu wa tasaddaqu, ya, walbasu fi ghairi israfin, ya, wala makhilah. Makanlah dan minumlah serta bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa ada rasa kesombongan, rasa keangkuhan. Gue gitu loh, ya, tidak boleh. Jadi di sini Nabi memperjelas ayat tadi. Di surat 7 Al-A'raf 31 tadi. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Nabi memperjelas hadis ini. Ya, kulu washrabu. Makan minumlah. Wa tasaddaqu walbasu. Ya. Bersedekahlah. Berpakaianlah. Fi ghairi israfin wala mahillah. Dalam keadaan tidak berlebih-lebihan dan tidak ada unsur kesombongan di dalamnya. Tidak ada ujub padanya. Tidak ada arogansi padanya. Itulah kaidah-kaidah dasar dalam berpakaian yang paling utama. Pertama, yakinkan dirimu bahan yang Anda pakai itu apakah linen, apakah katun. Ya, tidak boleh ada unsur haram. Kalau misalnya sutra, halal buat wanita. Tidak halal buat laki-laki. Imam Bukhari dan Muslim dalam Kitabul Libas wa Zinah, pakaian dan perhiasan. Hadits dari Nabi, Allah mengharamkan untuk laki-laki dari umatku emas dan sutra. Emas dan sutra. Siapa memakainya di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat. Wallahu wal ya'udzubillah. Maka sutra halal untuk perempuan, tidak halal untuk laki-laki. Ini adab dalam berpakaian yang paling kaidah pertama. Tidak ada unsur terdapat keharaman padanya. Atau nanti kita bahas, ya tidak boleh pakaian laki-laki menyerupai pakaian spesial wanita atau sebaliknya. Tidak boleh wanita berpenampilan berpakaian seperti pakaian atau penampilan spesial laki-laki. Karena Allah dan melaknat laki-laki menyerupai wanita atau wanita menyerupai laki-laki. Ini unsur keharaman, perlu dijaga. Ya, yang kedua unsur israf. Yang kedua tidak ada berlebih-lebihan. Yang ketiga tidak ada suhrah, kesombongan, tidak ada makhilah, keangkuhan. Jadi perhatikan, ada 3 hal yang Anda perhatikan ketika berpakaian. Pertama, unsur kehalalan. Tidak boleh terdapat unsur keharaman. Yang ketiga, sesuai kebutuhan. Tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, tidak ada unsur kesombongan padanya. Betapa indahnya syariat Islam. Saya punya teman, seorang tokoh agama lain. Dia kadang suka berdiskusi kepada saya. Ya, dia tanya begini, ketika dia mengikuti sebuah ceramah saya tentang adab-adab Islam. Dia berkomentar begini, Bro, tadi Anda jelaskan tentang agama Anda, aturan ini dan itu. Betapa ribetnya Islam itu ya. Agama kami simpel sekali. Kami masuk ke tempat ibadah kami tidak peduli kanan atau kiri. Kalau saya guyon, kalau begitu bedanya you sama monyet masuk kandang keluar kandang gimana? Itulah bedanya syariat kami. Allah ingin membedakan kami dengan monyet, anjing, babi, dan semacamnya. Bukankah di tempat Anda banyak babi? Anda perhatikan babi ketika masuk kandang, keluar kandang, tidak ada adabnya, bukan? Kalau begitu apa bedanya you sama babi masuk kandang, keluar kandang? Tidak ada bedanya. Ya, dalam hati saya, itu kenapa Allah membedakan kami dengan orang kafir. Karena orang kafir itu hidupnya seperti binatang. Surat 47 ayat yang ke-12. Jadi adab-adab Islam ini salah satu hikmahnya membedakan kita dengan orang kafir dan binatang. Coba antum lihat di Quran surat 47 Muhammad ayat yang ke-12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguh Allah akan memasukkan
orang-orang beriman dan beramal salih ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Ya, adapun orang-orang kafir, mereka menikmati kesenangan dunia, ya, dan mereka makan seperti binatang. Wan naru mathwal lahum. Ya, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Teman saya tadi bertanya, kenapa Tuhan menyamakan kami sama dengan binatang di sini? Ini penghinaan. Saya tanya sama dia, agama you ada halal haram gak? Dia diam. Saya bilang kalau begitu tidak ada bedanya binatang. Binatang otaknya hampang ketiga, halal haram hantam. Saya tanya sama dia lagi, you punya adab, masuk kandang keluar rumah ada adab tidak? Tidak ada. Begitu Anda sama dengan binatang, tidak punya etika sama sekali, tidak punya ada perbedaan. Saya tanya, you kalau berhubungan badan dengan istri you mandi junub enggak? Dia bilang enggak. Apa bedanya you sama anjing? Sama saja, tidak ada bedanya. Maka kata Allah, mereka sama dengan binatang. Oleh karena itu Islam mengatur kita dengan adab-adab Islam agar kita berbeda dengan binatang dan teman-temannya. Jelas ibu bapak? Kalau anakmu bertanya, "Mak, kenapa sih banyak aturan Islam?" Jawab aja gampang. Kalau tidak mau banyak aturan, jadilah orang kafir, nak. Atau jadi binatang sekalian. Binatang tidak ada aturan yang mengatur mereka. Dengan Islam ini, aturan syariat ini, kita berbeda dengan orang kafir dan kita berbeda dengan binatang dan teman-temannya orang kafir tadi. Maka apa kata Allah? Kelak mereka memadati api neraka jahanam karena mereka punya otak tapi tidak menggunakan otaknya. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka sama dengan hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Itu hikmah kenapa kita belajar adab. Ya, salah satu tujuannya apa? Agar hidup kita mulia, tidak sama dengan hewan dan manusia yang mirip hewan tadi. Bu Inka, saya kira cukup ini prolognya, karena saya selalu memulai dengan prolog supaya nanti masuk kepada pembahasan sudah terikat dengan pembahasan judul ini. Saya kembalikan kepada Bu Inka ya untuk melanjutkan tanya jawab. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, semoga Allah memudahkan saya menjawabnya. Silakan Ibu. Baik Ustadz. Afan jamaah tadi kalau ada yang mau bertanya mungkin bisa disampaikan langsung melalui raise hand atau melalui chat. Sementara kalau dari chat belum ada Ustadz. Itu ada Bu Yani. Silakan Bu Yani dari Palembang. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Bu Yani Wong Kito Galo kan? Wong Kito Galo Tad. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Silakan Bu. Ya, Ustadz Ana mau nanya, untuk pakaian akhwat itu disunahkan yang berwarna gelap-gelap gitu ya, kalau Ana nggak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, afwan Ustadz ini, mumpung bertanya. Bolehkah seseorang itu setiap rakaat kedua di dalam sholatnya membaca surat Al-Ikhlas karena dia menganggap bahwa dia menyukai surat itu, maknanya itu mengesahkan Allah begitu katanya. Terus dan juga dia mendengar bahwa kalau membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholat itu seperti mengkhotamkan setengah daripada sepertiga Al-Quran. Oh, sepertiga Al-Quran begitu kalau anak salah. Jadi dia setiap kali sholat itu di rakaat kedua dia membacanya, karena kalau di rakaat pertama katanya disunahkan yang lebih panjang begitu. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang warna pakaian tidak diatur oleh dalil. Ya, tidak diatur oleh dalil mesti hitam atau putih. Maka warnanya tergantung kondisi keadaan setempat. Contoh kalau misalnya kita datang ke tempat di mana semua para wanita berpakaian putih, ibu putih. Jangan ibu pakai hitam, nanti ibu terlihat sendiri dan ini fitnah, tidak boleh. Misalnya kalau di satu tempat semua orang berbatik, ibu berbatik juga. Ya,
supaya tidak menyelisihi orang di sana sehingga terlihat fitnah sendirian. Karena termasuk menonjolkan diri terlihat berbeda. Dan ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya berpakaian warna sama dengan masyarakat tempat, maka insya Allah tidak ada fitnah. Karena tidak ada laki-laki yang melihat beda di antara mereka. Itu warna tidak ada ketentuan syariat. Dikembalikan kepada urf. Kebiasaan tiap-tiap daerah masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, tentang membaca surat Al-Ikhlas. Di rakaat yang kedua menjadi kebiasaan, tidak mengapa. Haditsnya sahih. Imam Al-Bukhari menceritakan ketika bicara tentang keutamaan Al-Quran. Dalam Fadal Al-Quran, keutamaan surat Al-Ikhlas. Ada seorang mengimami manusia, di setiap rakaat kedua dia baca surah. Tapi dia selalu menyertakan dengan surat Al-Ikhlas. Dan para sahabat menganggap ini bid'ah. Karena dia selalu menambah Al-Ikhlas. Maka para sahabat mengadukan perkara itu kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, kalian sudah tanyakan kepadanya, kenapa dia lakukan hal itu? Kemudian Nabi bertanya kepada orang yang membaca Al-Ikhlas di setiap rakaat yang kedua tadi. Maka dia mengatakan, aku mencintai surat ini ya Rasulullah. Aku menghayati makna, aku mencintainya. Maka kata Nabi, engkau akan bersama di surga dengan yang kau cintai surat ini. Hadits ini sahih, Al-Bukhari dan lainnya. Lihat dalam Sahih Bukhari, kitab Fadail Quran, keutamaan Quran, keutamaan surat Al-Ikhlas. Ya, jadi boleh. Karena pada dasarnya dalam segi hukum fikih, membaca surah sesudah Al-Fatihah itu bebas. Mau baca satu surah boleh, dua surah boleh, tiga surah boleh. Surah yang sama tidak mengapa. Apalagi kalau dia meyakini tadi. Dia mencintai surat tadi. Dan semoga Allah pertemukan dia dengan surah itu di jannah nanti insya Allah. Yang kedua, hadis juga sama. Ya, Nabi keluar menemui para sahabat. Maukah aku cerita, aku kabarkan kepada kalian orang yang bisa mengkhatamkan Quran tiap malam. Para sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah kami satu malam mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian Nabi masuk. Para sahabat berbisi-bisi. Lah tadi Nabi mau kabarkan kepada kita tiap malam khatam Quran. Kenapa beliau enggak jelasin? Kemudian beliau keluar dan mengatakan, membaca Al-Ikhlas, sekali Al-Ikhlas, setara pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Ya, jelas Bu Yani ya? Nah, itu haditsnya. Wallahu a'lam, maka tidak mengapa dia melazimi itu. Karena hal itu terjadi di masa Rasulullah, di mana Nabi tidak menyalahkan orang itu. Ini namanya hadits takririyah. Sikap Nabi terhadap perbuatan para sahabat. Kalau itu bid'ah, tentu Nabi akan mencegah, melarang orang itu melakukannya. Tapi Nabi justru memberikan kabar gembira kepada orang itu, engkau akan bersama dengan surat yang engkau cintai di surga insya Allah. Wallahu a'lam. Ya, jelas ya Bu ya? Afwan Ustadz, tapi dia selalu di rakaat kedua karena katanya rakaat pertama itu disunahkan surat yang lebih panjang. Iya, Nabi itu sholatnya rakaat pertama lebih panjang rakaat kedua dan seterusnya seperti itu. Ya, nanti Ibu bisa ikut kajian pembahasan sifat sholat Nabi setiap Sabtu kedua dan keempat. Nanti di sana ada penjelasan. Nah, Ya? Ustaz, insya Allah. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Di jam yang sama, 2 dan 4. Ya, 2 dan 4 tentang sifat sholat Nabi SAW. Kita udah bahas sifat wudunya, sifat tayamumnya. Sudah kita bahas dan insya Allah kalau Allah memudahkan minggu keempat nanti awal pembahasan tentang sifat sholatnya Rasulullah SAW. Nah Ustaz, jazakallahu jannah ya Ustaz. Assalamualaikum. Amin Allahumma amin. Wa anti kadzalik. Ada ya, Ibu Dahlia, silakan Ibu Dahlia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, seperti Ustaz sampaikan tadi terkait tentang sutra ya Ustaz. Iya. Yang laki-laki tidak boleh memakainya Ustaz, ya haram ya hukumnya. Iya. Jadi sutra yang seperti apa ya, maksudnya termasuk batik itu ya termasuk sutra juga ya berarti Ustaz ya? Bukan
Batik ada dua, ada sutra, ada enggak. Kan ada yang batik apa bahannya itu katun. Ini saya ini tukang pakai batik, Bu. Makanya saya tahu betul kualitas batik yang paling mahal dan murah, Bu. Saya itu kolektor batik, Bu. Batik saya ada 107 potong, Bu. Dan biasa kasih hadiah ketika pengajian. Jadi kalau ada yang jawab pertanyaan dapat 1 potong kain batik. Masya Allah. Ya, jadi batik saya rata-rata paling murah 2.700.000, Bu. Nah, jadi saya termasuk kolektor batik. Ya. Jadi karena saya suka pakai batik lebih nyaman. Cuman yang bahannya adalah katun bukan sutra. Ya, jadi kalau sutra tidak boleh. Apakah dia batik atau baju selain batik? Kalau bahannya sutra maka tidak boleh. Apakah sutranya banyak atau sedikit tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Ya, pertanyaan kedua boleh ya, Ustaz? Silakan, Bu. Jadi kalau misalnya, ini saya pernah dengar dari Ustadz ya. Jadi kita tuh kalau baca Quran tapi tidak mengamalkan, itu akan termasuk orang yang akan rugi di akhirat, Ustadz. Kayak gitu ya, Iya. Ustadz? Kan kita akan dituntut Quran. Kenapa membacanya tidak mengamalkannya? Pertanyaan Quran turun untuk dibaca, sekedar dibaca atau untuk tuntunan hidup? Tuntunan hidup, petunjuk tadi. Lah baca, tapi petunjuknya tidak dilaksanakan. Saya kasih contoh ibu. Ibu menyetir mobil. Ibu nyetir mobil, ada tanda tidak dipatuhi. Ibu baca, tapi dipatuhi. Kira-kira celaka nggak, Bu? Celaka. Nah, seperti itulah kita dalam ada Quran. Quran tidak Allah turunkan sekedar untuk bahan bacaan. Apalagi dibacakan kepada orang mati. Ini tolol namanya. Quran untuk membimbing hati-hati orang yang hidup. Untuk menata hidupnya sedangkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Quran, hudal linnas, petunjuk bagi orang hidup. Bukan dibacakan kepada orang mati atau sekedar dibaca untuk mencari pahala. Tetapi tujuan utama hudan sebagai petunjuk, sebagai obat. Lah kalau dibaca tapi tidak dikonsumsi, kira-kira sembuh gak, Bu, penyakitnya? Ya, enggak, Ustaz. Nah, tentu tidak bisa. Maka kata Al-Quran, kata Nabi, Allah itu hujah untukmu. Ya, dia akan menuntutmu pada hari kiamat. Sahih Bukhari dan lain. Wallahu a'lam. Ya. Satu kali boleh ya, Ustaz? Silakan Satu lagi. aja. Ini Ustaz, ini. Misalnya saya ini Ustaz, kadang kita melakukan ketaatan, habis itu setelah itu kita melakukan kemaksiatan lagi, misalnya gitu Ustaz, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah sebenarnya gitu. Cuma kadang kita menyesal gitu nah Ustaz, menyesal. Nanti Baik. habis setelah itu kita lupa lagi gitu nah Ustaz, karena Ya, kan namanya manusia ya. Nah, Kata gitu Ustaz. Nabi, ya Bani Adam itu tempatnya salah. Pasti Iya. tergelincir. Ya, Kesalahan motivasi itu untuk- ada dua. Kesalahan itu sumbernya dua. Pertama karena keburukan dalam diri kita. Jadi sebab tergelincir kesalahan ada dua pendorongnya. Pendorong internal dan eksternal. Dalam zikir pagi, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syaitani wa syirki. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang datang dari diriku dan juga dari syaitan. Kejahatan dari diri adalah nafsu. Nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Surat 12, surah Yusuf ayat 53. Itu namanya dorongan internal dalam diri kita, kejahatan nafsu kita. Ya, tadi hadis Abu Daud tadi. Ya, Nabi zikir pagi dan sore tadi. Ya, berlindung kepada Allah dari kejahatan yang ditimbulkan oleh dirinya atau dari gangguan syaitan. Jadi kejahatan itu tergelincir karena dua dorongan. Dorongan dari dalam, internal dan eksternal. Pertama dari jiwa kita. Tadi hadisnya. Yaitu nafsu ini. Nafsu mengajak kepada kejahatan. Yang kedua syaitan. Surat 24 ayat 21. Surat 24 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Apa kata Allah, barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh setan itu selalu menyuruh kepada perbuatan fahisya dan mungkar. Sama dengan nafsu tadi. Nah,
Kalau kita tergelincir, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu. Itu pertama. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera bertaubat kepada Allah begitu kita ingat. Surat 4 An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Segera bertaubat kepada Allah. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ibu Dahlia, segera susuli dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Hadits At-Tirmidzi dalam hadits Arba'in An-Nawawi. Kata Nabi, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana engkau berada. Wa atbi sayatil hasadah. Yang kedua apa? Kata Nabi, ikutilah setiap dosa itu dengan kebaikan sesudahnya. Jadi segera kita berbuat kebaikan. Kata Nabi di hadis tadi, segera kita berbuat kebaikan, sudah kita berbuat dosa, terjatuh pada dosa tadi. Ya, ikutilah kejahatan yang telah kita perbuat, tutupi dengan kebaikan. Perkataan Nabi ini sesuai dengan surat 11 Hud ayat 114. Kenapa Nabi memerintahkan kita bersegera bertaubat, kemudian bersegera berbuat kebaikan? Karena kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa yang kita perbuat tadi. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Surat 11 Hud ayat 114. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Ya? Jelas? Itu dalilnya. Yang ketiga apa? Kemudian perbaiki akhlak kita. Perbaiki akhlak kita. Ya? Ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi. Kemudian perbaiki akhlak kita dan bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ada 3 hal yang bisa ibu kerjakan. Pertama, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Istighfar dan taubat bersamaan, Bu. Di surat 11 ayat yang ketiga. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Maka mintalah ampun kepada Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Itu pertama. Yang kedua, ikutilah kebaikan sesudah kejahatan itu. Susuli dia dengan kebaikan. Agar kebaikan bisa mempercepat penghapusan dosa tadi. Yang ketiga, kita perbaiki akhlak kita, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu kiat orang yang sadar dari kesalahan dan dosa, agar dia terjaga dari dosa berikutnya insya Allah. Jelas, Bu? Ya, Ustaz. Saya kira kalau khairan, Ustaz. Wa iyaki, Ibu. Silakan yang lain, Ibu. Ada itu di chat ya Ustadz, saya bacakan ya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada seorang Ustadz yang berkata bahwa bid'ah bukan hukum. Hukum itu adalah haram. Sunnah mubah, jadi tidak perlu takut melakukan bid'ah. Ini disampaikan seorang kepada saya karena kalau ada amalan yang tidak ada di dalam syariat, saya bilang itu bid'ah, atau saya bilang itu tidak ada tuntutannya dalam agama kita. Bid'ah bukan hukum, tapi biar itu hukumnya haram. Bid'ah itu terlarang bukan? Sesuatu yang terlarang itu haram. Itu namanya Ustadz tidak ngerti usul fikih itu Ustadz itu. Kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kesesatan itu diharamkan atau dihalalkan? Saya tanya sama bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu. Saya tanya, kata Nabi, setiap bid'ah itu sesat. Kesesatan itu dihalalkan atau diharamkan untuk diikuti? Haram, Ustadz. Ini namanya syubhat. Saya tanya, kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Pertanyaan, sesat itu haram diikuti atau wajib diikuti? Coba jawab. Haram, Ustadz. Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami perintahkan, tidak kami contohkan, tertolak. Saya tanya, mengamalkan amal tertolak wajib haram dikerjakan atau sunnah dikerjakan? Haram, Ustaz. Sesuatu yang dicela oleh syariat, maka haram untuk dikerjakan. Itu kaidah usul fikih. Segala sesuatu yang dicela oleh syariat, maka haram dikerjakan. Wallahu a'lam. Jelas ya?
Baik. Lanjut ya Ustadz. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, kita tidak boleh memakan makanan yang dikirim oleh orang kafir kecuali makan itu misalnya snack yang sudah dibungkus dari pabriknya. Bagaimana Pak Ustadz kalau yang memberi itu kafir tapi yang kerja semuanya orang muslim, apakah itu juga tidak boleh? Jazakallah Tidak khair, ada Ustadz. larangan memakan makanan mereka selama terlihat halal. Ya. Kalau misalnya mereka masak dengan kuali-kuali mereka, yaitu ditinggalkan. Hadis, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami berada dengan orang-orang kafir ahlul kitab. Dan kami tidak punya wajan kecuali meminjam wajan-wajan mereka. Dan kami masak dengan wajan bekas mereka. Boleh, kata Nabi, boleh, tapi cucilah wajan-wajan itu. Artinya, di sini Nabi membolehkan menggunakan wajan mereka tapi membersihkan. Kenapa membersihkan? Karena nanti tercampur dengan bekas-bekas makanan mereka yang haram. Maka kita ambil kaidah fikihnya, apabila orang kafir mengirimkan makanan kepada kita, kita yakin bahwa itu dimasak bukan di wajan-wajan mereka, maka kita boleh tidak makan. Tapi kalau misalnya bukan di wajan-wajan mereka dan kita lihat tidak ada indikasi haram, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ya. Apalagi kalau yang masak orang Islam, tidak ada alasan meragukannya. Tadi wajan mereka saja boleh, apalagi yang masak orang Islam. Ya, tentu boleh. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ini ada 2 pertanyaan mengenai bahan sutra lagi ya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, sutra diharamkan untuk laki-laki. Bagaimana dengan bahan yang menyerupai sutra? Apakah boleh? Karena ada yang mengharamkan juga dengan alasan menyerupai tadi. Yang kedua, untuk soal sutra dalam batik, bagaimana kalau sudah melalui proses? Gitu, Ya Ustadz. namanya sutra, proses tetap aja sutra, Bu. Benang sutra tetap diproses apanya? Ya. Adapun menyerupai, kalau dia bukan sutra gak masalah walaupun menyerupai. Ya, saya tidak ngerti maksud menyerupai apa, nggak ada penjelasan. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Lanjut. Yang Bismillah. namanya sutra berpakan itu pasti udah proses, bukan? Iya Ustadz. Udah proses, tapi tetap sutra kan, tidak merubah hakikat sutranya kan? Yang lain, Bu. Baik. Bismillah, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz dan tim penyelenggara Amin. kajian. Allahumma amin. Dan Anda juga semua. Amin. Izin bertanya, kalau tadi Ustadz menyebutkan kaidah berpakaian adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Bagaimana kalau tadi seseorang sampai punya baju yang mahal hingga jutaan rupiah dan jumlah yang banyak hingga ratusan helai? Apa Ustadz? Baik. Kan ada bahan-bahan, itu kan bahan berkualitas baik. Ya, kemudian desainnya juga agak lain. Sehingga biaya produksinya mahal, dijualnya mahal. Dan kita menyukainya tidak apa-apa dan kita mampu membelinya. Ya, itu yang tidak termasuk melampaui batas. Ya, yang menjadi masalah kalau dia tidak mau pakai baju kalau nggak mahal, ini melebihi batas namanya. Tetapi baju itu memang halal barangnya. Ya, dia menyukainya dan memang produksinya begitu membutuhkan proses yang lama sehingga biayanya mahal. Tidak mengapa ini tidak termasuk berlebih-lebihan karena seperti hukum jual beli. Wallahu alam. Ya, seperti orang butuh mobil. Mobil itu memang begitu seperti harganya ratusan juta atau miliaran dan semacamnya. Wallahu alam. Ya. Baik, lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila dibacakan surat Al-Baqarah maka setan lari. Pertanyaannya, kapan dibacakan? Apakah boleh setiap hari? Atau bolehkah bila ditiupkan ke air dan kemudian diminum dan sisanya buat mandi baik untuk diri sendiri atau untuk diberikan pada orang lain? Dan apakah ketika membacanya harus diniatkan untuk obat? Demikian Ustadz, jazakallah khair. Baik. Hadits riwayat Bukhari Muslim dan lainnya sahih. Setan lari dari rumah dibacakan suratul Baqarah. Haditsnya sahih. Pertanyaannya kapan? Kapan saja. Ya, kalau ibu merasa rumah ibu ada gangguan silakan saja. Atau untuk antisipasi tidak gangguan boleh baca kapan-kapan saja. Ibu bisa baca ketika tidak sholat atau dibaca dalam sholat malam misalnya. Kapan bebas sifatnya. Yang kedua, bolehkah dibaca ke air kemudian diminum? Tidak ada sunnah seperti itu. Baca saja. Ya. Adapun untuk ruqyah dibacakan ke air kemudian diminum, para ulama membolehkannya. Kalau sifatnya ruqyah, wallahu a'lam.
Baik. Lanjut ya Ustadz. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya di luar tema. Mana yang utama kau nafkahi, ibumu atau istrimu Ustadz? Kalau si suami ketika diperhadapkan kepada ibu dan istrinya, ya otomatis ibunya didahulukan daripada istrinya. Ya, atau kedua-duanya mendapat hak yang sama. Karena Allah berkata di Quran, surah 2 Al-Baqarah, ayat 215. Mereka bertanya, apa yang kamu infakkan? Kata Allah, infak yang paling baik kepada kedua orang tuamu. Ya, kepada kedua orang tuamu. Ya, maka ibu tentu diutamakan. Apalagi dia sudah tua. Dia tidak mungkin mencari nafkah lagi, tentu bergantung pada anaknya. Tentu ibunya didahulukan daripada yang lain. Menurut saya, wallahu alam, desakan ayat ini. Wallahu alam. Ya. Assalamualaikum Ustadz, jika ada makanan yang dimasak karena dari penyelenggaraan tahlil yang tidak ada tuntunannya, jika diberikan ke kita, apakah kita boleh memakannya? Maka acaranya bid'ah, makanannya halal, silakan saja, tidak apa-apa. Wallahu alam. Ya. Baik. Kemudian, Bismillah, Afwan Ustadz, bisa dijelaskan secara singkat mengenai aturan isbal dalam laki-laki berpakaian. Syukron, barakallahu fiik. Baik, hadits tentang isbal. Ya, kata Nabi, ma asfala tahtal ka'baini min azarin fa finnar. Ya, apa saja yang menggantung dari atas ke bawah, yang melebihi mata kaki, maka pelakunya di neraka. Ya. Kemudian hadits Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya kepada Nabi berkata, sebaik-baik sarungnya seorang muslim adalah di tengah betisnya. Abdullah bin Mas'ud karena bentuk kakinya jelek, tidak sebagus orang lain, betisnya tidak bagus. Dia bilang, gimana kalau di bawahnya? Kata Nabi, di bawah. Nabi tunjuk di bawah, di atas, di bawah betisnya. Kalau di mana di bawah lagi? Boleh. Kemudian Nabi katakan di bawah mata kaki maka di neraka. Seperti itu hadis-hadisnya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi minimal tidak boleh di bawah mata kaki. Ini ada mata kaki tonjolan pas di pinggirannya, di atasnya itu. Kalau memang tidak mau di atas. Kalau mau ketinggian. Bahkan Ali bin Abi Thalib, asar yang sahih, beliau mengenakan gamis yang tingginya di tengah betis beliau. Sehingga betis sampai kaki beliau terlihat dengan jelas bentuknya. Itulah para sahabat yang sangat takut kepada azab neraka. Mereka telah dijamin masuk surga, tapi tidak menyepelekan perkara pakaian. Ada seorang artis mengatakan, coba pikir sayang, masa gara-gara baju aja masuk neraka? Ini orang yang bodoh juga, sok toy loh. Ya, apa dia anggap Nabi kurang akal apa? Sampai musuh dipikir dengan akal? Ini penghinaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah melindungi kita dari fitnah manusia semacam ini. Ya, kata setan terlalu kepada orang ini. Ketika dia ngomong gitu, apa kata setan? Terlalu kamu itu. Ya, waliya'udzubillah. Ini kebodohan, kejahilan, tapi jadi public figure dan menyesatkan banyak manusia. Wallahu a'lam. Baik, lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, pernah dengar cerita Rasulullah menerima makanan dari Yahudi dan memakannya. Apakah benar Ustadz? Saya tidak ingat, wallahu alam, ya. Tapi Nabi pernah punya pembantu orang-orang Yahudi, anak muda Yahudi yang kemudian Nabi islamkan menjelang ajalnya. Ya, wallahu alam. Baik. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh tidak mengunjungi keluarga yang sangat membenci manhaj salaf untuk menjaga diri dari syubhat? Ya, kalau kita menghajar orang, menjaga jarak karena takut terfitnah agama kita tidak mengapa. Ya, seperti suami menghajar istrinya karena istrinya tidak mau mendengar dan menaatinya. Misalnya kita ilmunya lemah,
Kalau mengunjungi mereka banyak syubhat yang bisa merusak agama kita, maka menjaga jarak insya Allah tidak mengapa. Karena apapun kondisinya, menjaga agama dari musibah lebih utama daripada musibah-musibah lain. Wallahu a'lam. Ya. Asalkan tidak disertai kebencian dan kemarahan. Ya, menjauhi untuk menjaga keselamatan agama dari fitnah dan semacam. Wallahu a'lam. Baik. Di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Cuman mungkin dibuka lagi boleh ya Ustadz sebentar untuk mungkin ada yang mau bertanya lewat itu langsung. Rasen, Boleh silakan. raise hand. Ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan. Oh, rupanya nggak ada atau pada pergi kali ya. Ada yang mau pergi kemana? Apa namanya, mau pergi main golf kali ya. Jadi pada tidak mau nanya. Baik. Ustadz cukup. Ustadz ada lagi Ustadz. Silakan. Bismillah, adakah keutamaan untuk akhwat berpakaian putih di waktu tawaf? Tidak ada keutamaan. Ya, tidak ada keutamaan, bahkan wanita berpakaian yang tidak terlihat menyolok itu lebih utama. Maka lihat pakaian mana yang menyolok. Ya, jadi menjaga diri dari terlihat menyolok tabarut itu lebih utama. Adapun memakai baju putih untuk wanita tidak ada hadis khusus menjelaskan tentang keutamaan wanita dengan pakaian putih. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi Ustadz. Bismillah, Afwan Ustadz mau tanya di luar tema, bagaimana kalau terlanjur kita kredit rumah yang riba? Udah terlanjur baru nanya ya, kenapa sebelumnya tidak nanya dulu sebelum kredit? Itu belum ngaji rupanya ya. Baik, kalau sudah terlanjur basah dikeringkan supaya kering. Ya, lunasilah hutang-hutang kredit itu sampai selesai. Ya, bagaimanapun pasti berkonsekuensi hukum kalau tidak dibayar. Anda akan dipenjara atau rumahmu akan disita. Ya, lakukan saja sampai selesai sebagaimana ikatan perjanjian yang sudah dibuat. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ustadz, ini ada Ibu Yani raise hand lagi Ustadz, mungkin bisa dibantu Ustadz. Silakan Ibu Bu. Yani terfadholi Ibu. Nah Ustadz, karena nggak ada yang bertanya, Ana mau nanya lagi. Silakan Bu. Gini Ustadz, gimana kalau seandainya ada seorang laki-laki yang sudah mentalak istrinya ya. Nah, sudah lewat masa iddah ya, 3 bulan berapa itu Ustadz? 3 bulan 10 hari ya? Iya. Nah, mereka belum rujuk, tetapi afwan ini terjadi setelah 3 bulan 10 hari itu, mereka kan belum rujuk ya, di bawah 3 bulan 10 hari. Setelah 3 bulan 10 hari itu, afwan Ustadz, mereka afwan sekali melakukan hubungan suami istri itu. Nah, apakah mereka itu bukan suami istri lagi kan kalau sudah lewat 3 bulan 10 hari? Jadi nah, mereka bertanya dengan orang orang KUA itu ya, apa itu pengadilan ya? iya, Katanya, KUA lah, kantor urusan agama. Ya, KUA katanya belum resmi cerai katanya karena untuk urusan kantor belum selesai. Nah, kalau Ana bilang kalau secara Islam itu sudah resmi, tetapi secara negara yang belum. Begitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam syariat itu talak itu dengan lafaz yang diucapkan oleh suami, bukan apa yang tercatat di KUA. KUA itu hanya melegalkan, itu hanya sifatnya informatif dan pembuktian saja. Tetapi yang menjadi hukum adalah apa yang dilafatkan oleh sang suami kepada istrinya. Ketika lafadznya jatuh, maka kata Nabi, lafadz itu main-main atau tidak tetap sah talak. Jelas ya? Jadi disebut talak adalah terhitung ketika suaminya mengucapkannya. Adapun di pengadilan, ya itu hanya untuk mencatatkan bahwa keduanya benar-benar untuk telah bercerai, untuk mempermudah perkawinan berikutnya, cara administratif saja. Tetapi itu hukum bukan mengikuti di pengadilan. Hukum itu seseorang terikat dengan istrinya atau tidak pada saat dia mengucapkan kata talak. Itu maka lepaslah. Kemudian masa tunggu itu 3 bulan 10 hari. Artinya boleh rujuk dalam tenggat waktu itu. Kalau lewat dari itu, walaupun tidak di pengadilan tetap inkrah dalam bahasa agama. Inkrah dalam bahasa agama. Ya, tidak boleh ada lagi hubungan suami istri.
Kalau suami istri, hukuman mereka zina. Pertanyaannya adalah, emang di masa Nabi ada pengadilan? Kan enggak. Sesudah di zaman-zaman dulu kan tidak ada pengadilan. Ya. Tetapi dalam syariat yang menjadi ukuran adalah lafaz yang dikeluarkan oleh laki-laki. Oleh karena itu, karena manusia sering berbolak-balik, suka berdusta, maka para ulama berijtihad adanya pengadilan sebagai penetapan supaya tidak ada yang kemudian melanggar aturan. Ya, boleh jadi besok-besok kami nggak cerai kok. Bisa jadi. Maka pengadilan hanyalah untuk menjadi alat bukti keduanya bercerai. Tetapi itu bukan hukum bahwa sudah cerai atau belum cerai. Hukum aslinya ucapan dikeluarkan oleh laki-laki. Wallahu a'lam. Jelas Bu Yani ya? Nah, Ustaz, jazakallahu jannah ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dahlia lagi, silakan Bu Dahlia. Ya Ustaz, afwan Ustaz. Ini kasusnya sama seperti yang disampaikan Bu Yani tadi. Ini ada si Fulana yang juga sama kasusnya sampai seperti itu gitu. Cuma mereka masih dalam satu rumah pada saat ditalak itu, nah Ustaz. Karena si sang suami tidak memberikan nafkah ketika dia sudah mentalak itu, tidak ada nafkah untuk memberikan tempat tinggal bagi istrinya. Baik. Mantan istrinya misalnya gitu, nah Ustaz. Baik. Karena mantan istrinya ini tidak diterima oleh keluarganya. Jadi dia juga bingung Ustaz, sementara mantan istrinya yang sudah dia talak itu punya anak 3 Ustaz. Jadi kalau dia harus keluar, otomatis kan anak-anaknya siapa yang ngurus gitu, nah Ustaz. Nah seperti Baik. itu. Itu gimana Ustaz ya? Baik. Jadi ketika seorang wanita diceraikan, selama masa talak, masa iddah, dia tetap berada di rumah suaminya. Dia mendapatkan nafkah bersama suaminya. Namanya mut'ah itu. Dia dapat mut'ah. Mut'ah semacam pesangon lah kira-kira ya. Dia dapat. Kalau sudah selesai masa iddah, di mana tidak ada ikatan antara mantan suami dan mantan istri, maka tidak boleh mereka berada satu rumah. Karena itu fitnah. Ya. Oleh karena itu ada anak, maka suami harus mencari rumah untuk anaknya. Kalau memang suami punya rumah itu, dia tinggalkan mantan istrinya karena alasan mengasuh anak-anaknya. Karena yang mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak, tempat tinggal, pakaian, itu adalah ayahnya. Surat 2 Al-Baqarah 233. Sang ayah memberi nafkah, pakaian dan pangan kepada anak-anaknya. Dan istri sebagai pengasuhnya tinggal bersama mereka, maka si suami tidak boleh tinggal di situ, dia mesti keluar di apartemen atau sewa rumah. Ya, apalagi tadi istrinya mungkin ya tidak mau, tidak, keluarganya tidak menerimanya, tentu susah. Ya, maka si suami supaya tidak terjadi fitnah, ya, maka tidak boleh serumah karena mereka bukan mahram lagi. Haram berada pada satu rumah. Wallahu a'lam. Ya. Tapi suami wajib menafkahi istri selama masa iddah. Udah selesai masa iddah, baru selesailah kewajiban dia menafkahi istrinya. Tetapi karena si istri mengasuh anak, dia wajib menafkahi anak plus istrinya. Karena istri sang pengasuh. Ya bukankah baby sister juga dibayar? Dan itu kewajiban suami menafkahi istrinya yang mengasuh anak-anak. Wallahu a'lam. Ya. Jadi Islam itu tidak mendiskreditkan hak-hak wanita, bahkan dijamin hak wanita itu. Jelas ya? Jelas Ustaz. Yang tadi Ustaz, kan dia itu tadi selama masa iddah itu kan dia nggak ada keluar dari rumah ya Ustaz. Dia tetap di situ tidak apa-apa. Karena itu statusnya 50-50. Oh ya. Setelah selesai itu Ustaz, selama masa iddah itu dia masih tetap berada di dalam rumah itu Ustaz. Karena memang kondisi perekonomian dari mantan suami itu tidak mencukupi. Itu gimana ya Ustaz? Seorang mantan istri harus bekerja di luar gitu ya Ustaz untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, tapi tidak boleh serumah ya. Karena dua-dua orang asing.
Tapi kalau terpaksa, semoga Allah memberi berkah hidayah terjauh dari maksiat. Wallahu a'lam. Ya, Afwan Ustadz, ada dari chat ya Ustadz, pertanyaan lagi ya ya Ustadz. silakan Bu. Assalamualaikum Ustadz, maaf bertanya di luar tema. Apakah hadiah dari orang tua untuk 3 orang, kemudian hanya 2 orang yang mengatur pembagiannya, sedangkan yang satu tidak setuju? Bagaimana hukumnya Ustadz? Orang tua berhak memberi hadiah kepada anaknya, tidak boleh ada tidak setuju. Itu hak orang tua. Dengan syarat dia berlaku adil kepada anak-anaknya. Dan apa yang ditetapkan orang tua diterima, tidak boleh setuju, tidak setuju. Ini tidak ada hak setuju, tidak setuju. Ini hak orang tua untuk memberi pada anaknya. Dan si anak tidak dalam kapasitas setuju atau tidak setuju atas harta orang tuanya. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, jika punya teman baik non muslim tapi mereka selalu mengingatkan dalam beribadah dan mereka tidak pernah mempengaruhi saya, bahkan sangat menghormati dalam bulan puasa dan lebaran. Bagaimana Ustadz? Bolehkah? Maka mereka wajib mendapatkan kebaikan kita. Surat 60 ayat yang ke-8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum an tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Jadi jawabannya apa? Orang kafir semacam ini dia wajib dibalas kebaikan-kebaikannya. Dalam urusan muamalat, bukan urusan-urusan agama. Wallahu a'lam. Tidak mengapa berhubungan baik dengan dia selama tidak menjadikan dia sesuatu yang terlarang dalam syariat. Seperti menjadikan dia pemimpin dan semacamnya, maka ini tidak boleh. Adapun berteman, itu insya Allah tidak mengapa sebagai bentuk tanda berbuat baik kepadanya. Wallahu a'lam. Baik. Bismillah. Lanjut Ustadz. Ustadz, kalau suami tidak menafkahi batin kepada istri, bagaimana hukumnya? Namun hubungan tetap baik-baik saja, nafkah harta juga masih dikasih. Apakah itu termasuk talak? Tidak termasuk. Talak itu ucapan, bukan perbuatan. Ya tanya sama suaminya kenapa tidak diajak tidur. Ya siapa tahu suaminya lagi stres, gak bisa on dan semacamnya. Cari tahu dulu. Ya. Tetapi ternyata suaminya sehat-sehat saja, mampu berhubungan badan dengan istrinya. Tetapi dia tidak melakukannya, ini kezaliman. Dia bilang saya lagi nggak mood, ya nggak bisa gitu juga. Ya, Anda tetap tetap memberikan hak istrimu. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah 2 Al-Baqarah 238. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para istri itu memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban, termasuk hak ranjang. Ini bukan nafkah. Nafkah itu bersifat materi ya. Tapi saya katakan termasuk hak ranjang. Ya, ini hak ranjang wajib dipenuhi. Ya, kalau misalnya terus-terus tidak diberikan oleh suami, ya dengan banyak alasan yang tidak syar'i, bukan sakit, siapa tahu dia lagi diabetes sehingga tidak bisa atau lemah syahwat, dia normal-normal saja, tapi tidak mau melakukannya, dan si istri tidak bisa memenuhi hasratnya, ya, dan khawatir dia berbuat maksiat, maka tidak mengapa dia meminta cerai kepada suaminya, karena dia khawatir akan berzina dengan laki-laki lain karena suaminya tidak bisa memenuhi hasrat. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut ya Ustadz. Izin tanya di luar tema Ustadz tentang pengobatan. Apakah benar ada pengobatan melalui energi yang dibenarkan oleh syariat? Jazakallahu khair Ustadz. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti energi dan semacamnya ya. Jadi tidak boleh mengomentari sesuatu yang tidak kita pahami. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya kan muslimah dan ayah saya tidak muslim, melainkan Buddha. Ayah sudah meninggal. Apakah benar saya tidak boleh mengambil jatah warisan sama sekali dari ayah saya? Demikian Ustadz, jazakallahu khair. Haditsnya sahih. Lihat di dalam Sahih Bukhari dan lainnya, ya, dalam kitab warisan.
faraid. Kata Nabi, orang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir. Orang kafir tidak boleh mewarisi orang muslim. Jadi Nabi melarang orang kafir menjadi ahli warisnya orang muslim. Dan orang muslim tidak halal menjadi ahli warisnya orang kafir. Tetapi kalau sekiranya mau diambil haknya, tidak mengapa, tidak haram. Tetapi tidak sebagai ahli waris dan semacamnya. Tapi kalau misalnya dikasih ambil tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ya. Tetapi tidak boleh merasa saya ahli warisnya, tidak boleh. Dalam hadis tadi tidak ada ikatan ahli waris antara orang mukmin dengan kafir, kafir dengan mukmin. Tetapi kalau sekiranya dia diberi, maka tidak mengapa dia mengambil. Wallahu a'lam. Baik. Lanjut ya Ustadz. Kalau bahasa suaminya adalah saya berniat memulangkan istri saya kepada ibu karena sudah tidak cocok. Apakah sudah jatuh talak, Ustadz? Berniat berarti belum melaksanakannya. Ya, harus jelas kapan dibalikinnya. Tapi kalau yang dia maksud berniat pada saat kembalikan itu udah niatnya ada sudah kembalian, maka gugurlah talaknya. Ya, maka harus jelas bahasa konteksnya itu supaya tidak ada syubhat keraguan di dalam. Wallahu a'lam. Baik. Di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustadz. Masih Baik. mau dibuka untuk raise hand atau bagaimana Ustadz? Udah cukup ya? Baik Ustadz. Saya udah cukup kelelahan juga ya, pagi-pagi teriak-teriak gitu ya. Baik. Terima kasih Bapak dan Ustaz. Ibu sekalian, itu baru prolog dari bab berpakaian. Jadi saya ulangi, pakaian itu adat istiadat. Hukum asalnya dikembalikan kepada akal masing-masing, kepada kebiasaan. Tetapi manakala kita dapati dalil melarangnya atau mengaturnya, maka yang dijadikan ukuran bukan adat kebiasaan, tapi dalil. Ya, saya beri contoh kaidah fikih yang dibawakan orang menjadi filosofi orang Padang, itu kaidah fikih sebenarnya. Adat basandi syara, syara basandi kitab Allah. Kebiasaan itu benar salahnya ditimbang menurut syariat. Kalau diakomodir syariat, oke. Kalau dikatakan no oleh syariat, maka kita tinggalkan. Saya ulangi lagi, semoga Allah memuliakan orang-orang Minang yang berpegang teguh di atas prinsip tadi. Dan Allah memberikan balasan jannah kepada para pendahulunya karena memberikan uswatun hasanah yang baik untuk anak keturunannya. Amin. Kemudian, ya, ada 3 hal yang diperhatikan ketika pakaian, kaidah dasarnya. Pertama, materi pakaian harus halal. Tidak boleh ada terdapat unsur haram. Yang kedua, ya, tidak ada lebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, tidak dengan motivasi untuk menyombongkan diri dan semacamnya. Adapun 3 kaidah ini akan kita bahas perinci dalam adab-adab pada waktu akan datang insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Allah mudahkan kita memahami. Dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan Allah memudahkan kita menjaga ikhlasan. Dan semoga Allah beri balasan kita dengan jannahnya. Firdaus insya Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.